Ya, selamat pagi, selamat berjumpa di kontekstual Bible Reading. Kita sampai 1 Tesalonika pasal 3. 1 Tesalonika 3, kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu, seperti kamu tahu, telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu, dan membawa kabar yang memberiakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami, dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Pasal 3 kita melihat bagaimana model seorang Rasul Paulus yang membina rohani jemaat di Tesalonika. Relasi pembina rohani dengan jemaat sangat dekat. Di pasal 2, Paulus mengatakan seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Dan dia menggambarkan bahwa dia merawat, mengasuh, yang mengasihi jemaat seperti seorang ibu. Demikian juga dia katakan seperti seorang bapak terhadap anak-anaknya yang menasihati dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Jadi seorang pembina rohani, rasul, pendeta, gembala, hamba Tuhan merawat jemaatnya dan menasihati jemaatnya supaya terus bertumbuh ke arah Kristus. Dan di pasal 3 kita melihat realisasinya di dalam relasi Paulus dengan jemaat di Tesalonika. Meskipun dalam keadaan yang susah dia sendiri, Paulus mengutus Timotius sebagai tim pelayan, tim pekerja untuk jemaat di Tesalonika. Tujuannya jelas, menguatkan hatinya dan menasihati tentang imannya. Ini misi Timotius ke Tesalonika. Karena apa? Karena jemaat di Tesalonika dikuatkan Paulus, jangan sampai ada orang yang goyang imannya, tidak teguh imannya, disebabkan yang pertama karena kesusahan-kesusahan ini, dan yang kedua dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu penyebab yang menggoyangkan iman itu dicobai oleh si penggoda. Dan kalau ini terjadi, maka sia-sia selama ini pelayanan Paulus untuk membangun jemaat di Tesalonika. Dan ini satu fakta
bahwa banyak orang Kristen yang imannya tidak teguh, goyang karena kesusahan, karena aniaya, karena penderitaan. Dan yang kedua, kalau dia tidak hati-hati, ada si penipu, si penggoda yang memutarbalikkan kebenaran sehingga bisa terseret imannya dan goyang imannya dan tidak ikut ajaran Yesus lagi, tidak terus beriman dengan teguh dalam Yesus. Itu yang dikhawatirkan oleh Paulus sehingga dia mengirim Timotius ke Tesalonika. Tetapi faktanya kabar yang diterima dari Timotius setelah kembali, Paulus mengatakan ini satu yang menggembirakan, kabar yang menggembirakan di ayat 6. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu. Ternyata soal iman terbukti juga dalam kasih. Yang kasihnya semakin bertumbuh dan imannya semakin teguh. Dan itu kabar menggembirakan Paulus. Tadinya waktu kirim Timotius supaya mendampingi, menasihati, tapi setelah Timotius pulang justru ada kabar yang membuat gembira, sukacita Paulus sehingga dia mengucap syukur. Saudara, inilah model seorang hamba Tuhan yang sejati. Dia sangat sukacita, gembira kalau iman jemaatnya tetap teguh, iman jemaatnya tidak goyah dan tidak tersesat oleh penggoda dan ditipu oleh pencoba itu, tapi justru dia tetap teguh. Itu membuat gembira. Ya, seringkali kita mendengar kegembiraan hamba Tuhan kalau gerejanya besar, jemaatnya diberkati dan sukses. Tapi kita melihat satu contoh Paulus bahwa dia bersuka cita karena iman jemaat Tesalonika teguh dan kasih terhadap orang lain semakin meningkat. Ini yang membuat kegembiraan Rasul Paulus. Yang berikutnya kita melihat bahwa tidak cuma itu saja, tapi dari jemaat Tesalonika dia ingin untuk berjumpa dengan Paulus dan kawan-kawan, dan Paulus dan kawan-kawan juga ingin untuk berjumpa dengan jemaat di Tesalonika. Kerinduan untuk berelasi tatap muka ini sangat dibutuhkan. Kerinduan ini membuat satu persekutuan yang baik, yang intim dalam pembinaan rohani. Sekarang ini zaman online, seringkali cukup dengan tatap layar, daring, dan seringkali ada pertanyaan, apakah ibadah online diizinkan atau harus tatap muka? Ada diskusi dan banyak yang berbeda pendapat. Tapi kalau lihat ayat ini, Paulus dengan jemaat di Tesalonika membutuhkan relasi yang intim secara tatap muka, dan ini menjadi satu pertumbuhan rohani yang baik. Dan Paulus juga katakan di sini, sekalipun dalam kesesakan, kesukaran, kami juga terhibur oleh karena imanmu, dan sekarang kami hidup kembali, ya semangat lagi. Maka Paulus dengan ucapan syukur, apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah? Dan dia bersuka cita. Dan Paulus katakan dalam pelayanan kepada jemaat, model seorang pelayan Tuhan yang baik, yaitu dia mendoakan jemaat di Tesalonika dengan sungguh-sungguh. Dan di ayat 10 dikatakan, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh
Ya, sungguh-sungguh berdoa siang malam tak putus-putusnya, continue terus-menerus. Dan ini seorang hati pelayan Kristus, rasul, pembina rohani kepada jemaatnya. Supaya apa? Kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang. Ini tujuannya. Relasi yang bertemu muka dengan muka, bisa sharing, bisa tanya jawab, dialog untuk menambahkan pengajaran yang masih kurang, membina, menasihati, menolong, terus bertumbuh serupa dengan Yesus. Dan biarlah Bapa dan Yesus Tuhan membukakan kami jalan itu, dan Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap orang lain. Dan ini doa Paulus, supaya Tuhan melimpahkan kasih-Nya, jemaat itu semakin mengasihi orang lain, semakin mengasihi orang banyak. Dan ini ciri karakter buah roh yang menjadi bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Ada kasih, dan kasih itu mementingkan orang lain, menfokuskan pada pelayanan orang lain. Dan ini satu yang dirindukan Paulus. Berdoa, dan Tuhan menguatkan hatimu supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah. Ini doa Paulus. Jemaat Tuhan di Tesalonika tidak cacat, tapi semakin kudus, semakin memuliakan Tuhan. Dari surat Paulus, teks 1 Tesalonika pasal 3, kita bisa belajar amanat teksnya, bahwa jemaat tidak goyah iman dan kasihnya dalam Yesus, melainkan semakin kuat dan semakin kudus, semakin mengasihi. Ini yang ada di 1 Tesalonika 3. Yang kedua, kerinduan relasi tetap muka jemaat dengan pelayan Kristus, dengan Paulus, dengan rasul, dengan gembalanya. Ini penting karena banyak yang harus dibahas dan di-sharingkan sehingga terus dibangun di dalam Yesus Kristus. Dan kita akan melihat apakah saya menjadi pelayan Kristus, apakah saya menjadi jemaat. Kita akan melihat, mengevaluasi masing-masing. Apakah saya memiliki iman yang teguh dan kasih yang melimpah? Yang kedua, apakah saya rindu berrelasi dengan pelayan Kristus, hamba-hamba Tuhan, pembina-pembina rohani? Kalau saya sebagai pelayan Kristus, apakah saya rindu berrelasi dengan orang-orang yang kita layani, yang menjadi jemaat, yang kita bawa kepada pertumbuhan dalam Yesus Kristus? Relasi ini penting. Lalu, sudahkah saya hidup tak bercacat dan kudus di hadapan Tuhan? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita akan pujikan datang Roh Kudus, kau kurindu. Ya Roh Kudus yang terus mengerjakan semua yang kita perlukan dalam hidup ini. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu,
bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku, satu yang kurindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Urapanmu Tuhan, urapanmu mengubah hidupku. Mari kita bersyukur supaya iman kita dan keluarga tetap tidak tergoyahkan dan terus berpengharapan kepada Yesus, terus bersyukur, bertekun di dalam doa dan penuh kasih Kristus. Kita juga doakan untuk keluarga kita, mungkin itu saudara, orang tua yang belum di dalam Yesus atau sudah pernah mengenal Yesus tapi undur karena goyah. Kita berdoa supaya mereka boleh dipulihkan, mereka boleh kembali kepada Tuhan, dan doakan untuk hamba-hamba Tuhan seperti Rasul Paulus yang sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh melayani Tuhan, diberkati, diurapi, diberi sukacita. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Bapa di surga, aku bersyukur kepada Tuhan. Aku bersyukur oleh kasih karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Aku bersama dengan keluargaku Tuhan, tetap dipelihara di dalam iman percaya kepada Yesus dan tidak tergoyahkan sekalipun ada tantangan, pergumulan. Biarlah Roh Kudus terus memberikan kepada setiap kami dan keluarga kami pengharapan kepada Yesus, dan bersyukur, bertekun selalu di dalam doa penuh dengan kasih Kristus, supaya hidup kami adalah hidup untuk menyatakan kasih-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga kami. Tuhan, Kau lawat mereka, jamah hati mereka supaya mereka kembali, sebut Tuhan nama mereka supaya di dalam nama Yesus Tuhan. Aku juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh bersoteria, yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Biarlah mereka boleh bersukacita atas jemaat, atas umat yang terus ada di dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus.